Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja SKPL kami yang berjudul Pengembangan Sistem E-commerce Dolanan Puzzle. Anggota kelompok kami yang pertama ada Raffi Rojagat Bahri dengan NIM 043, lalu ada Adrian Fariza Hakim dengan NIM 050, lalu ada Adinda Rizky Syakbana Diva dengan NIM 056, lalu ada Arvino Kia Mulail Ramli dengan NIM 059, dan Mahira Afifah Mulia dengan NIM 071. Table of content. Jadi presentasi kami kali ini akan menjelaskan yang pertama tentang tujuan, lalu ada ruang lingkup perangkat lunak, lalu ada target audience tentang perangkat lunak, fungsi-fungsi perangkat lunak, karakteristik dan klasifikasi pengguna, lingkungan operasi, dokumentasi bagi pengguna, aktor, lalu use case diagram. Yang pertama ada tujuan. Sistem e-commerce dolanan puzzle ini didesain untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan aman kepada pelanggan. Fitur-fitur utama termasuk manajemen produk, keranjang belanja, proses pembayaran yang aman, integrasi dengan sistem manajemen persediaan, dan pelacakan pesanan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan lengkap kepada pengguna dan pengembang yang ingin memahami dan berinteraksi dengan sistem e-commerce ini. Dengan menggunakan dokumentasi ini, pengguna dapat memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana mengelola produk dan pesanan, serta bagaimana menjalankan bisnis e-commerce secara efisien. Yang kedua, ada ruang lingkup perangkat lunak. Jadi perangkat lunak Idalpas ini dibuat dengan maksud untuk mengelola operasi penjualan, pemasaran, dan promosi produk dolanan puzzle secara daring atau online melalui platform e-commerce kami yang secara dalam bentuk website. Ya, selanjutnya ada target audience. Spesifikasi pembuatan perangkat lunak ini atau SKPL memiliki berapa audiens yang berbeda yang harus memahami dan menggunakan dokumen ini. Berikut adalah audiens utama yang dituju dalam dokumen ini, yaitu yang pertama tim pengembang perangkat lunak, yang kedua itu ada pengguna akhir atau pengguna aplikasi Edolpus ini, yang ketiga ada manajemen proyek, yang keempat ada pihak eksternal. Next. Tentang perangkat lunak. Perangkat lunak Edopus ini dibuat dalam bentuk website dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 dengan bahasa pemrograman ASP.NET, menggunakan framework MVC 4. Database menggunakan Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. Proses hosting dan domain sebagai web server akan menggunakan pihak ketiga. Edopus dirancang untuk membantu dan mengelola upaya produsen alat permainan edukatif, dolanan dan puzzle untuk menjual, mempromosikan, dan meningkatkan produk mereka. Pengguna Edopus dapat berasal dari pelanggan yang mencari alat permainan edukatif dari dolanan puzzle atau dari pemilik dolanan puzzle untuk memasarkan produk mereka sendiri dan mengawasi proses penjualan produk mereka. Next. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi perangkat lunak. Yang pertama itu ada fungsi login. Fungsi login ini merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk masuk ke dalam e-commerce sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedua itu adalah fungsi lupa password yang digunakan untuk user untuk mengganti password ketika user lupa passwordnya. Yang ketiga ada fungsi mengelola data user yang digunakan yang digunakan oleh administrator untuk mengelola data user. Yang keempat ada fungsi mengelola akun yang digunakan oleh konsumen untuk mengelola akun. Yang kelima itu ada fungsi mengelola shopping cart yang digunakan oleh konsumen untuk mengatur shopping cart yang dimiliki. Yang keenam itu ada fungsi melihat katalog barang yang digunakan oleh konsumen untuk menampilkan daftar katalog barang yang dijual. Yang ketujuh itu adalah fungsi penutupan transaksi atau pembayaran yang digunakan oleh user untuk menutup transaksi pembelian seperti pengisian alamat pengiriman dan biaya yang harus dibayarkan untuk pembelian barang. Yang kedelapan itu ada fungsi pemesanan barang dengan desain dari pelanggan yang digunakan oleh konsumen untuk melakukan pemesanan barang dengan gambar dari pelanggan tersebut. Yang kesembilan itu adalah fungsi mengelola data barang
yang digunakan oleh administrator untuk mengelola data barang. Yang ke-10 itu ada fungsi mengelola data transaksi yang digunakan administrator untuk mengelola data transaksi yang ada. Yang ke-11 itu ada fungsi mengelola data transaksi custom order yang digunakan administrator untuk mengelola data transaksi custom order. Yang ke-12 itu ada fungsi mengelola konfirmasi pembayaran yang digunakan oleh administrator untuk mengelola konfirmasi pembayaran dari pelanggan. Yang ke-13 itu ada fungsi memasukkan bukti pembayaran yang merupakan fungsi yang digunakan oleh konsumen untuk memasukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan seperti nama rekening pengiriman, nominal pengiriman, dan keperluan untuk pembayaran DP atau pelunasan. Yang ke-14 itu ada fungsi yang digunakan oleh administrator untuk mengolah testimoni yang diberikan konsumen terhadap suatu barang. Yang ke-15 itu adalah fungsi melihat laporan penjualan yang digunakan oleh administrator untuk melihat laporan penjualan periodik. Yang ke-16 itu ada fungsi mengirim email notifikasi ke pelanggan yang digunakan oleh sistem untuk mengirimkan email pemberitahuan kepada pelanggan atas status transaksinya diubah oleh pengelola. Yang ke-17 itu fungsi mengirimkan pemberitahuan ke panel admin yang digunakan oleh sistem untuk mengupdate pemberitahuan tentang adanya transaksi baru yang telah masuk ke database di panel admin. Yang ke-18 itu adalah fungsi menghitung afinitas barang yang merupakan fungsi yang digunakan oleh sistem untuk menghitung afinitas antar barang berdasarkan transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan sebagai sarana untuk membuat referensi barang yang terkait. Yang 19 itu adalah fungsi riwayat transaksi yang digunakan oleh untuk pelanggan agar bisa melihat daftar transaksinya termasuk informasi seperti tanggal transaksi, nomor transaksi, daftar produksi yang dibeli, jumlah total pembelian, dan status transaksi. Yang ke-20 itu fungsi program royalty yang digunakan agar pelanggan bergabung pada program royalty untuk mendapat insentif. Yang ke-21 itu ada fungsi tambahkan ke wishlist. Fungsi ini untuk digunakan untuk menambahkan barang yang menarik perhatian mereka ke dalam daftar wishlist untuk menyimpan barang yang ingin mereka beli di masa depan. Yang kedua-dua itu ada fungsi rekomendasi produk. Fungsi ini digunakan agar sistem untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka. Yang ke-23 itu adalah fungsi komunikasi antara pelanggan dan penjual. Yang fungsi yang digunakan sebagai sarana pelanggan dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung terkait pertanyaan, konsultasi, atau permintaan khusus terkait produk atau pesanan. Yang terakhir itu ada fungsi ulasan produk. Fungsi ini digunakan untuk pelanggan agar kita memberikan ulasan dan penilaian produk yang membantu calon pembeli lainnya dalam membuat keputusan pembelian. Oke, lalu selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi pengguna. Jadi pengguna Edolbus atau e-commerce dolanan puzzle ini adalah dari semua kalangan user yang memiliki karakteristik memahami pengoperasian internet dan juga website dan juga memahami pengelolaan. Boleh di next. Oke, lalu ada lingkungan operasi. Jadi lingkungan operasi dari website ini memiliki keterbatasan hardware yang dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem ini tuh dapat dijalankan dalam segala macam sistem operasi dan segala macam browser komputer yang terkoneksi dalam jaringan internet. Lalu dokumentasi bagi pengguna. Pada website Adolpus ini terdapat user manual di mana ketika pengguna mengklik menu user manual, maka akan tampil sebuah halaman baru yang berisikan user manual dan tutorial cara menggunakan perangkat lunak Edolopus. Mulai dari cara penjelasan setiap fitur yang ada sampai penjelasan troubleshoot yang akan menampilkan langkah-langkah yang harus user lakukan untuk menangani sebuah masalah atau error yang dirasakan oleh pengguna. Selanjutnya di sini dibahas mengenai aktor yang terlibat dalam software e-commerce dolanan puzzle. Yang pertama ada pengunjung, yaitu pengguna aktif yang dapat menggunakan dan mengakses sistem e-commerce dolanan puzzle untuk membuat dan mengelola akun, mengakses katalog, dan melakukan pemesanan dan melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, ada administrator, yaitu pengguna aktif yang dapat mengakses sistem untuk mengelola data user, mengelola data barang dan transaksi, dan mengelola data konfirmasi transaksi. Di sini ada gambar use case diagram hasil pengembangan dari kelompok kami, yaitu yang pertama di sini ada aktor pelanggan dikembangkan menjadi beberapa fitur, yaitu ada 5 fitur. Yang pertama ada program loyalty,
Yang kedua ada tambahkan ke wishlist. Yang ketiga ada ulasan produk. Yang keempat ada komunikasi. Yang kelima ada riwayat transaksi. Terus yang kedua di sini ada aktor administrator, di mana aktor administrator ini akan bersama pelanggan itu akan terlibat langsung dalam fitur komunikasi dan riwayat transaksi, di mana semua fitur ini merupakan bagian dari fitur login. Dan yang terakhir di sini ada sistem, yaitu ditambahkan fitur rekomendasi produk. Next. Di sini ada penjelasan mengenai fitur yang kami kembangkan. Yang pertama di sini ada fitur menampilkan riwayat transaksi, yaitu use case-nya riwayat transaksi dengan aktor yang berperan yaitu pelanggan dan administrator. Deskripsi use case-nya ini digunakan pelanggan untuk melihat daftar transaksi, termasuk informasi seperti tanggal transaksi, nomor transaksi, daftar produk yang dibeli, jumlah total pembelian, dan status transaksi. Sini ada basic flow-nya. Yang pertama itu pelanggan masuk ke akun e-commerce-nya. Yang kedua, pelanggan memilih menu riwayat transaksi. Yang ketiga, sistem menampilkan daftar transaksi pelanggan. Yang keempat, pelanggan memilih transaksi tertentu untuk melihat detailnya. Nah, yang kedua, di sini ada fitur program loyalty, di mana use case-nya program loyalty dengan aktor yaitu pelanggan. Deskripsi use case ini digunakan pelanggan dengan bergabung pada program loyalty untuk mendapatkan insentif seperti diskon, hadiah, atau keuntungan lainnya berdasarkan pembelian mereka. Basic flow-nya yang pertama itu pelanggan masuk ke akun dan memilih menu bergabung dengan program loyalty. Yang kedua, sistem akan menampilkan informasi tentang program loyalty dan syarat ketentuannya. Yang ketiga, pelanggan memutuskan untuk bergabung dengan program loyalty-nya. Dan yang keempat, pelanggan memberikan informasi yang diperlukan untuk bergabung. Yang kelima, sistem mengonfirmasi keanggotaan pelanggan dalam program loyalty dan memberikan informasi tentang insentif yang akan diterima. Selanjutnya, fitur tambahkan ke wishlist. Use case ini aktornya adalah pelanggan. Use case ini digunakan pelanggan untuk menambahkan barang yang menarik perhatian mereka ke dalam daftar wishlist untuk menyimpan barang yang ingin mereka beli di masa depan. Kemudian basic flow-nya yaitu yang pertama pelanggan menjelajahi produk yang tersedia di situs, lalu kedua pelanggan memilih opsi tambahkan ke wishlist, lalu yang ketiga sistem menyimpan produk tersebut ke dalam daftar wishlist pelanggan, lalu yang keempat pelanggan melihat daftar wishlist mereka di akun mereka dan mengakses produk-produk yang ingin mereka beli di masa depan. Selanjutnya ada use case rekomendasi produk. Aktor dari use case ini adalah sistem. Use case ini digunakan sistem untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka atau preferensi yang diambil dari aktivitas mereka di situs. Basic flow-nya yaitu yang pertama, sistem memantau riwayat pembelian pelanggan dan aktivitas mereka di situs. Lalu yang kedua, sistem menggunakan algoritma rekomendasi untuk menganalisis preferensi pelanggan. Lalu yang ketiga, sistem menampilkan daftar produk rekomendasi berdasarkan preferensi pelanggan. Lalu ada fitur komunikasi antara pelanggan dan administrator atau penjual. Use case ini dengan memiliki aktor yaitu pelanggan dan penjual. Use case ini digunakan oleh pelanggan dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung terkait pertanyaan, konsultasi, atau permintaan khusus terkait produk atau pesanan. Basic flow-nya yaitu yang pertama, pelanggan menulis pesan atau pertanyaan mereka dan mengirimkannya ke penjual. Lalu yang kedua, sistem mengirimkan pesan dari pelanggan ke penjual. Lalu yang ketiga, penjual menerima pesan dari pelanggan dan meresponnya dengan informasi atau jawaban yang diperlukan. Lalu ada juga fitur ulasan produk. Use case ini memiliki aktor yaitu pelanggan. Use case ini digunakan pelanggan untuk memberikan ulasan dan penilaian produk yang membantu calon pembeli lainnya dalam membuat keputusan pembelian. Basic flow-nya yaitu yang
Pertama, setelah membeli produk, pelanggan memiliki opsi untuk memberikan ulasan dan penilaian produk. Lalu yang kedua, pelanggan menulis ulasan dan memberikan penilaian. Lalu yang ketiga, ulasan dan penilaian pelanggan disimpan dalam database produk oleh sistem. Lalu yang keempat, calon pembeli lainnya dapat melihat ulasan dan penilaian tersebut saat mereka menjelajahi produk yang sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.